Gusti Ramapati. Ibaratnya seekor lembu perah. Binatang itu kakinya cacat sebelah. Apakah kita perlu memotong lembu itu hanya karena cacat kaki, sehingga kita kehilangan susu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, Gusti? Nah, demikian pula halnya dengan Rakuti, sahabat hamba. Rakuti mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki pemuda-pemuda lain. Dia seorang pemberani, dan dia sebenarnya jujur. Gusti Ramapati dapat mendidiknya menjadi seorang abdi yang setia tanpa pamrih. Hamba berani mengatakan ini karena hamba kenal benar siapa Rakuti. Ampun Gusti Ramapati. Hamba yakin Gusti dapat mengambil manfaat serta kelebihan-kelebihan Rakuti untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang berat. Rakuti tidak mudah menyerah, dan Rakuti mau bekerja keras. Memang dia mempunyai kelemahan, karena dia seringkali berbuat ugal-ugalan. Hatinya mudah tersinggung dan panas. Tapi kalau Gusti sudi mengampuninya dan memberinya pengertian-pengertian yang lebih baik, hamba yakin Rakuti akan berubah. Itulah sebabnya hamba mohon agar Gusti sudi membebaskan Rakuti dari ruang tahanan. Janganlah dia dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya yang ngawur, karena memang dia seorang pemuda desa yang lugu dan bodoh, Gusti. Demikianlah Gusti. Demikianlah saran dan permohonan hamba. Selanjutnya terserah Gusti Ramapati untuk memutuskannya. Nyawa sahabat hamba, Rakuti, berada di tangan Gusti. Sesaat lamanya Sang Ramapati berdiam diri. Ruangan pendopo menjadi hening. Sekalipun Rawadeng dan Rayuyu nampaknya kurang setuju pendapat Rasemi, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Semuanya menundukkan wajah ke lantai ruangan. Bagus juga pemikiranmu, Rasemi. Tapi aku belum bisa memutuskannya sekarang. Aku harus memikirkannya lebih dulu. Sebab bagaimanapun juga Rakuti telah membuat rugi pemerintah Majapahit. Dia telah berbuat brutal dan membunuh beberapa orang prajurit. Itu memang merupakan kebodohan Rakuti, Gusti. Tapi selanjutnya hamba berani menjamin bahwa hal itu tidak akan terulang lagi, Gusti. Baiklah. Sekarang kau boleh pergi. Tunggulah keputusanku mengenai Rakuti. Besok pagi kau datang lagi kepadaku untuk mendengarkan keputusan itu. Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Rasemi segera menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi. Hari berikutnya dia datang lagi menghadap Sang Ramapati. Seperti halnya kemarin, mereka bicara di ruangan pendopo. Hati Rasemi berdebar-debar. Dia khawatir Sang Ramapati tidak bersedia merubah keputusannya menghukum mati Rakuti. Rasemi? Iya, Gusti. Aku ingin tahu, mengapa kau mati-matian membela sahabatmu itu? Kemarin aku sudah mengatakannya kepadamu. Kalau kau ingin maju, janganlah memikirkan sahabat seperti Rakuti. Majulah sendiri, berkembanglah sendiri. Mengapa harus membela sahabat seperti Rakuti? Apa untungnya? Dia justru membuat kesulitan padamu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba membela sahabat hamba Rakuti. Oleh karena hamba sudah mengenalnya sejak lama. Hamba sudah beberapa kali mengatakan kepada Gusti bahwa hamba kenal Rakuti sejak masih kecil. Dia sebenarnya seorang pemuda yang baik, Gusti. Sayang sekali kalau dia harus menemui ajalnya karena perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak begitu disadarinya. Dia sudah membunuh beberapa orang prajurit, Rasemi. Itu merupakan kesalahan yang berat. Dia terkena hukuman asta dusta. Dia pantas diganjar hukuman mati. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang demikian keputusan Gusti, hamba tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Memang nasib Rakuti di tangan Gusti Ramapati. Tapi sekali lagi kalau hamba boleh memohon,
Janganlah Rakuti dihukum mati, Gusti. Hamba berani menjamin bahwa dia akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Gusti. Benar kau berani menjamin, Rasmi? Kalau sampai Rakuti berbuat yang tidak-tidak, kalau sampai dia berbuat onar di istana Majapahit, kalau sampai dia berani mengganggu ketenanganku, kau juga akan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Bukan hanya Rakuti yang akan dihukum mati, tapi kau juga. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang hamba tidak dapat merubah Rakuti, dan ternyata Rakuti berani berbuat onar, hambalah yang akan bertanggung jawab. Bagus. Baiklah, Rasmi. Tapi awas, kau sudah mengucapkan janji di depan pembesar kerajaan. Janjimu itu harus kau pegang sampai mati. Baiklah, kau boleh merasa lega sekarang. Aku akan mengampuni kesalahan Rakuti. Aduh, Gusti Ramapati. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Rakuti, ada apa kau rasa? Aku tahu, Rakuti. Kau pasti masih dicekam oleh cita-citamu yang melambung tinggi. Aku hidup untuk cita-citaku, kau rasa. Tarikan nafasku, aliran darahku, gemertak tulang-tulangku, desir sukmaku. Semuanya hanya untuk cita-cita. Mengapa kau tidak memikirkan hal-hal yang lebih nyata? Cita-cita menjadi raja hanyalah akan membuatmu terlena di dalam mimpi. Mana mungkin cita-citamu akan tercapai? Apalagi sekarang ini kau meringkuk di ruang tahanan bersama kami. Dan suatu saat nanti, para algojo akan datang menjemput kita satu persatu. Iya, selanjutnya nasib kita sudah dapat dipastikan. Mati di tiang gantungan, atau kepala putus di penggal pedang algojo. Aku tidak mudah putus asa, kau rasa. Selama hayat masih dikandung badan, Rakuti akan terus berjuang. Hebat. Ya, kau memang hebat, Rakuti. Tapi aku masih belum yakin bahwa kau memang bercita-cita menjadi raja. Dan aneh sekali. Semalam aku bermimpi, Rakuti. Aku bermimpi tentang dirimu. Aku melihat kau sedang berjalan meniti tangga istana. Suasana sangat sunyi. Tiba-tiba, seekor burung datang. Seekor burung gagak hinggap di atas kepalamu. Burung itu berkauk-kauk, seolah-olah dia ingin berteriak ke seluruh jagat raya. Dia ingin berteriak bahwa cita-cita Rakuti adalah cita-cita seorang yang tidak waras. Iya. Aneh sekali, bukan? Aku merasa ngeri pada saat terbangun. Dan kulihat, kau malah tidur pulas di sebelahku. Kau ngorok. Aku tidak sampai hati membangunkanmu. Bagaimana pendapatmu, Rakuti? Apa kira-kira makna mimpiku itu? Aku juga pernah bermimpi melihat rembulan di dasar sungai. Ya, itu mimpi yang bagus. Rembulan bisa berarti suatu kemuliaan yang tinggi. Tapi burung gagak, menurut orang-orang tua, jika seseorang bermimpi melihat burung gagak,
Itu pertanda bencana maut. Bencana kematian. Kau yang bermimpi tentang burung gagak, aku rasa. Bukan aku. Ya, tapi burung gagak itu bertengger di atas kepalamu. Aku dapat melihat dengan jelas. Dan aku merasa ketakutan. Kalau begitu kau seorang penakut, ku rasa. Lebih baik kau tidur lagi. Dan bermimpi yang lain. Rakuti, aku bersungguh-sungguh. Sudahlah, lupakan saja mimpimu tentang burung gagak. Dan kau tidak perlu takut hanya karena sebuah mimpi. Aku yakin suatu saat nanti, apa yang selalu terbang di dalam angan-anganku akan muncul. Dan merupakan sebuah perwujudan yang nyata. Cita-citaku pasti akan terkabul. Saatnya pasti akan tiba. Entah kapan. Tapi pasti akan tiba. Dengar, ku rasa. Sekarang kau sudah menjadi sahabatku di ruang tahanan ini. Suatu saat nanti, entah kapan, jika aku membutuhkan bantuanmu, apakah kau akan menyambutnya dengan baik? Bantuan? Bantuan apa? Aku hanyalah seorang tahanan, Rakuti. Aku bisa membantu apa kepadamu? Aku tinggal menunggu nasib. Jika para Algojo datang, dan salah seorang di antara mereka memanggil namaku, nah, itu barangkali merupakan hariku yang terakhir. Jangan putus asa, ku rasa. Tak akan ada orang yang bisa meramalkan jalannya sejarah. Sebagai manusia, kita wajib berusaha sampai titik darah penghabisan. Keyakinan dan keberanian merupakan bekal untuk memperoleh kemenangan. Tunggulah, saat itu pasti datang. Bagaimana kau rasa? Kau mau mendukung cita-citaku, bukan? Kau mau membantuku naik tangga istana dan menjadi Raja Majapahit? Rakuti, kalau memang aku diberi kesempatan, iya, aku bersedia membantumu. Kesempatan itu pasti akan tiba. Kita lihat saja nanti. Aku yang akan memutar roda sejarah Majapahit. Tangan-tanganku inilah yang akan menggeser sejarah pemerintahan Wilwakdikta. Matahari akan kuperintahkan untuk berhenti bersinar. Dunia akan menjadi gelap. Dan singgasana Jaya Negara akan kurebut. Raja busuk itu akan kudepak dari istana. Ketika Rakuti dan Korasa sedang berbicara panjang lebar, mendadak dari sudut lorong, Rawedeng datang dikawal beberapa orang prajurit Majapahit. Mereka bergegas melangkah menghampiri pintu ruangan tahanan. Rakuti, kau boleh merasa lega sekarang. Kau tidak perlu meringkuk lagi di ruang tahanan ini, Rakuti. Maaf, Tuan. Apakah Rakuti... Tutup mulutmu. Kau tidak perlu bicara. Kami datang kemari hanya ditugaskan menjemput Rakuti. Hayo, Rakuti, keluar kau. Ikut kami. Cepat keluar. Lepaskan rantai tawanan itu. Hebat, Rakuti. Benar-benar kau seekor harimau. Iya, harimau dari desa Ganding. Aku sudah siap, Rawedeng. Bagus. Sekarang jalan. Ikut kami. Rakuti melangkah. Dia berjalan dengan tegap menyusuri lorong-lorong ruang tahanan, diikuti Rawedeng dan 10 orang prajurit Majapahit. Setelah suara langkah-langkah mereka lenyap, seorang tawanan buru-buru mendekati Korasa yang masih berdiri termangu di sudut ruangan. Mana dia? Kasihan Rakuti.
Ya, kasihan orang itu. Cita-citanya terlampau tinggi. Akhirnya dia harus berhadapan dengan Algojo Majapahit. Iya, betul. Iya. Berhadapan. Aku sudah beberapa kali menasehatinya. Tapi rupa-rupanya dia keras kepala. Dia tetap menggenggam cita-citanya. Dan sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Rakuti. Dia seorang pemberani, tapi bodoh. Dia tidak mampu melihat kenyataan. Dia terlalu dicekam angan-angannya. Wah, kita pun akan segera mendapat giliran ya. Iya, semua yang ada di sini pada akhirnya akan berhadapan dengan Algojo kematian. Sekalipun kita sama-sama orang hukuman, tapi Rakuti lain. Kita pantas meringkuk di sini menunggu ajal tiba. Kita adalah sekumpulan perampok. Kau sudah membunuh banyak orang. Kau juga. Dan aku sendiri. Aku sudah pernah membunuh 2 orang saudagar kaya dan merampas harta bendanya. Iya, kita pantas dihukum mati. Tapi Rakuti benar-benar bodoh. Berani sekali dia menyerahkan nyawanya ke tangan sang maut. Hanya untuk sebuah cita-cita yang tidak masuk akal. Benar-benar goblok. Rakuti. Sebentar lagi dia hanya tinggal nama. Dan akhirnya nama itu pun akan musnah selama-lamanya. Rakuti akan binasa bersama cita-citanya. Dengarkan baik-baik, Rakuti. Ya, Gusti Ramapati. Kau tahu, aku memberimu kebebasan hanya karena aku mendengarkan permohonan sahabatmu Rasmi. Sebenarnya kau memang pantas dihukum mati. Kau sudah melanggar undang-undang Astadusta. Lehermu seharusnya dijerat tambang atau ditebas pedang. Tapi baiklah, aku mengampuni kesalahanmu, Rakuti. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Ya, Gusti. Kau harus berjanji setia kepadaku. Kau tidak boleh membuat onar lagi. Kau tidak boleh mengganggu keamanan istana Majapahit. Kau tidak boleh berbuat sesuatu di luar perintahku, mengerti? Ya, Gusti. Hamba mengerti. Hamba berjanji akan mentaati seluruh perintah Gusti Ramapati. Dan hamba berjanji tidak akan membuat onar lagi. Awas. Kalau sampai lidahmu berbolak-balik dan kata-katamu tidak bisa dipegang, aku tidak sudi menyelamatkan nyawamu lagi. Kau berhutang budi pada Rasmi, sahabatmu, dan kau juga berhutang budi kepadaku. Ya, Gusti Ramapati. Kalau saja aku tidak sudi mengampuni kesalahanmu, kalau saja Rasmi tidak berkali-kali memohon kepadaku, nasibmu sudah bisa dibayangkan. Nasibmu akan segera berlumuran darah di tangan Algojo kerajaan. Rakuti. Ya, Gusti. Karena sekarang aku sudah mengampuni kesalahanmu, kau tidak perlu khawatir lagi. Kau bebas, kau merdeka. Kau tidak perlu berurusan dengan pemerintah Majapahit lagi. Tak ada lagi orang yang berani mengganggumu. Karena aku sudah mengampuni kesalahanmu. Maka semua orang di negeri ini juga mengampuni kesalahanmu. Termasuk Gusti Prabu sendiri. Aduh, Gusti Ramapati. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Dan hamba tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Hamba akan setia kepada Gusti sampai titik darah penghabisan.
Selanjutnya, hamba akan mempergunakan seluruh hidup hamba untuk mengabdi kepada Gusti. Bagus. Mudah-mudahan kata-katamu tidak hanya bergema di rongga mulut, tapi juga kau laksanakan secara nyata. Bagus, bagus. Dan karena kau terlibat perkara-perkara pembunuhan, maka kau harus membayar denda. Tapi aku tahu kau tidak mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk membayar denda. Karena itu, biarlah aku yang membayarnya. Terima kasih, Gusti Ramapati. Nah, karena sekarang kau sudah bebas, kau boleh mengikuti resmi belajar di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Kau harus belajar dengan baik di sana. Ingat, jangan sekali-kali membuat onar. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba datang jauh-jauh dari desa Ganding, hanya untuk belajar di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Tapi rupanya, nasib hamba kurang beruntung. Ampun, Gusti. Rakuti ditolak menjadi siswa pendidikan Calon Tanda. Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerima Rakuti sebagai siswa, karena dia hanyalah tergolong dari kaum Sudra. Alah, itu tidak menjadi soal. Akulah yang menentukannya. Memang peraturannya seperti itu, tapi aku lebih berkuasa dari peraturan. Kau tidak perlu berkecil hati lagi, Rakuti. Mulai hari ini kau boleh menjadi murid di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Kalau Dang Acarya Siwanata mempersoalkannya, suruh dia menghadap kepada Ramapati. Rakuti girang sekali. Dia bukan hanya bebas dari hukuman mati, tapi juga diberi kesempatan menjadi siswa Pusat Pendidikan Calon Tanda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.